pada tahun 2050 nanti akan mengalami yang namanya myopia booming. In Taiwan, 80% of the high school graduates are myopic. So it's a big issue. Pandemi di mana kita melakukan semua aktivitas jarak dekat dalam jangka waktu lama dan terus menerus, dan itu mungkin yang menyebabkan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan signifikan kenaikan minus khususnya pada anak-anak. Halo Pioneer, selamat datang kembali di channel Vio Optical Clinic bersama El di sini. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini tuh aku sangat excited banget ya karena kita akan membicarakan seputar myopia control management. Nah, mungkin bagi Vioners yang belum tahu bahwa banyak banget ahli kesehatan mata di dunia yang berskala internasional itu sudah memprediksikan pada tahun 2050 nanti akan mengalami yang namanya myopia booming. Kira-kira kenapa sih myopia booming ini bisa terjadi dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghambat pertumbuhan myopia di era digital sekarang ini? Nah, hari ini aku nggak sendirian karena aku ditemenin sama dua orang expert di bidang optometri ya, yang sudah berpengalaman di bidang myopia control management dan ortoketerapi. Pertama-tama, aku ingin memperkenalkan kepada Vioners semuanya Dr. Andri Agusya. Halo dokter. Halo. Apa kabar dok? Baik, halo. Jadi Dr. Andri ini merupakan optometris dari Indonesia dan merupakan founder dari Vio Optical Clinic yang ada di Indonesia. And next, all the way from Taiwan, we have Dr. Richard Booth. Halo Dr. Richard, how are you? Hello everybody. Thank you so much for being here. I hope you feel welcome as well as we do. Yeah, no, it's my pleasure to be here. Thank you. Thank you so much. So the first question itu akan ke Dr. Andri. Ya, dok, tadi kan kita udah mengawali dengan isu myopia booming tadi ya, dan kira-kira kenapa sih myopia booming itu bisa terjadi dan isunya itu kenapa sih? Mungkin salah satu yang memberikan kontribusi terbesar adalah aktivitas di dalam ruangan yang banyak ya, misalnya ya, khususnya pada saat terjadi pandemi di mana kita melakukan semua aktivitas jarak dekat dalam jangka waktu lama dan terus menerus, dan itu mungkin yang menyebabkan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan signifikan kenaikan minus khususnya pada anak-anak. And next, I have a question for Dr. Richard. And how do you see this issue from your experience in Taiwan about this myopia booming? Well, I think myopia booming is turning into a global pandemic issue. There are so many kids today, they grew up becoming myopic. In Taiwan, 80% of the high school graduates are myopic. So it's a big issue. Speaking of complications, let's talk about that, Dr. Richard. What are the risks if myopia is not properly treated, especially in children? Yeah, I think having a low amount of myopia is okay, but if a children's progressing myopia is not properly treated, there's a high probability that they will develop into high myopia, which is -6 or more. And high myopia, we know from a previous scientific researchers that they are prone to develop eye disease later in life. So some can even lead to blindness. That's kind of scary, right? Yeah, for sure. Nah, selanjutnya ke Dr. Andri nih. Kalau misalnya di Indonesia sendiri itu gimana dok? Dan gimana caranya kita supaya bisa mencegah hal ini itu terjadi? Ya, banyak teknologi yang udah ada, yang sekarang ada ya, untuk bisa mengatasi kondisi kenaikan myopia atau myopia booming. Yang salah satunya adalah memberikan anak-anak yang harus menggunakan aktivitas di outdoor sering seperti itu, dan juga teknologi yang ada di Vio Optical Clinic ini udah mencukupi untuk bisa mengatasi kondisi minus, dalam arti menggunakan kacamata yang khusus untuk myopia ataupun menggunakan obat-obatan seperti atropin ataupun menggunakan terapi retokin. Now,
as we all know that both of you are expert for ortho-K and myopia control management, and could you please briefly explain to us how ortho-K works and why it's effective for myopia control? Ortho-K is similar like a dental mode that children use when they go to sleep. So it's a little lens, you can call it a contact lens, that you put on your eye just before you go to sleep. So while you are sleeping, the contact lens will reshape the surface of your eye. So when you wake up in the morning, after you remove the contact lens, it will give you a new eye shape that help you control and manage myopia. Oke, next ke Dr. Andri. Kira-kira gimana dok dengan penggunaan terapi ortho-K sendiri di Indonesia? Karena kan sebagian besar masyarakat Indonesia tuh belum terlalu mengerti tentang ortho-K terapi. Oke, jadi sama seperti yang tadi diinformasikan atau diinformasikan oleh Dr. Richard bahwa memang ortho-K itu memberikan efek untuk menahan laju kenaikan minus khususnya pada anak-anak. Nah, saya mau emphasize aja bahwa memang banyak yang belum mengerti mengenai ortho-K khususnya di Indonesia ya. Tapi kalau kita lihat secara globally itu di luar negeri, di negara maju itu sudah banyak digunakan. Jadi ya emang tugas kita, tugas saya, tugas dokter-dokter mata, tugas optometris, tugas optician, tugas tenaga ahli kesehatan mata untuk bisa spread out, artinya menginformasikan bahwa ada teknologi yang bagus, ada teknologi yang memang benar-benar bisa mengendalikan minus supaya tidak bertambah. Seperti itu. Okay, thank you so much Dr. Andri. And before we wrap up, I'd like to ask both of you about the differences between myopia management between Taiwan and Indonesia. And Dr. Richard, what strategies are commonly used in Taiwan that you think could be implemented here in Indonesia? In Taiwan, most eye care professionals, they use ortho-K for myopia management. I think mainly is because Asian children develop myopia very early in life. So they may be 6 years old, 7 years old. They are too young to wear regular contact lens. And most parents do not want them to wear eyeglasses to go to school. They tend to lose their eyeglasses while they are at school. So orthokeratology becomes a very popular choice because they can use the contact lens at home, and the parents, at least one of the parents, will always be at home. So that has always, so that over the last 20 years has become one of the most popular myopia management modality. Thank you so much Dr. Richard. Now one last question for Dr. Andri. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai terapi ortho-K ya. Kira-kira siapa aja sih dok yang bisa menggunakan terapi ortho-K ini? Jadi sebenarnya terapi ortho-K itu bisa kita gunakan yang lebih optimal khususnya untuk anak-anak pada saat mereka dalam usia pertumbuhan, di mana biasanya kan minusnya itu akan bertambah dengan cepat, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ortho-K juga bisa kita gunakan untuk orang-orang dewasa yang ingin penglihatannya terang tanpa perlu menggunakan kacamata, tanpa perlu menggunakan lensa kontak, dan dapat beraktivitas dengan lebih baik. Seperti itu. Thank you so much Dr. Andri for your explanation, and both of you thank you so much for being here, sharing your insights to the viewers, and mudah-mudahan apa yang disampaikan dengan Dr. Richard dan juga Dr. Andri itu bisa bermanfaat. Dan buat parents-parents di luar sana yang khawatir akan kenaikan mata minus si kecil, bisa banget nih untuk mencoba terapi ortho-K. Kalau misalnya di Indonesia sudah ada di Via Optical Clinic, jadi kalau misalnya mau konsultasi bisa langsung ke Via Optical Clinic aja. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Via Optical Clinic. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.